باب الثالث الصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمقتقها أو موبقها رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Harits bin Hashim Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu separuh dari iman. Alhamdulillah atau ucapan segala puji hanya bagi Allah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan atau bukti, sabar itu dia atau cahaya yang disertai rasa panas. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Setiap orang berangkat di pagi hari sampai menjual dirinya sehingga dia membebaskannya dan membinasakannya. Rawahu Muslim. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال موبقها عندي من خير فلا أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa orang dari kalangan Ansar meminta pemberian sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberi, kemudian mereka meminta kembali, lalu beliau memberi, kemudian mereka meminta kembali, lalu beliau memberi lagi hingga habis apa yang ada pada beliau. Kemudian beliau bersabda, apa-apa yang ada padaku dari kebaikan harta sekali-kali tidak aku akan menyembunyikannya dari kalian semua.
Namun barang siapa yang menahan menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupkannya, dan barang siapa yang mensabar-sabarkan dirinya, maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. حدثنا حداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان. حدثنا سليمان حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dari Abdurrahman bin Abu Layla dari Suhaib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah ia bersabar dan sabar itu baik baginya. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن آنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا آنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Dari Thabit dari Anas dia berkata, tatkala sakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin parah hingga beliau hampir pingsan, Fatimah alaihi salam berkata, wahai betapa parahnya sakitmu ayahku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ayahmu tidak akan sakit parah lagi setelah hari ini. Dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Rabbnya, wahai ayahku yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya, wahai ayahku yang kepada Jibril alaihissalam kami memberitahukan kematiannya. Dan tatkala telah dikuburkan, Fatimah alaihissalam berkata, wahai Anas, apakah engkau tidak merasa canggung menaburi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah? حدثنا أبو نعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي حثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعادت الرسول أنها قد أقسمت لا تأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه. فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Dari Usama bin Zaid berkata, kami di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas utusan salah seorang di antara kedua putri beliau memanggilnya karena anak laki-lakinya diambang kematian. Lantas Nabi bersabda kepada sang utusan, pulanglah engkau ke rumah anak putriku dan beritahukanlah kepadanya bahwa segala milik Allah lah yang diambilnya dan apa yang diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya telah ada ketentuan yang ditetapkan. Suruhlah dia untuk bersabar dan mengharapkan pahala. Anak putri beliau kembali mengutus utusannya disertai sumpah yang isinya, Anda harus mendatanginya,
Kontan Nabi Muhammad SAW berdiri bersama Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Lalu anak kecil dari putri beliau disalahkan. Beliau sedang nyawanya sudah tersengal-sengal, seolah-olah sudah di penghujung sisa-sisa hayatnya. Kedua mata Nabi Muhammad SAW terus berlinang. Maka Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa mata Anda menangis?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Inilah rahmat yang Allah letakkan dalam hati hambanya. Hanya saja Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang." وعن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان مالك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر فقال لمالك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه وعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا غشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا غشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. فإن ابتليت فلا تدل على وكان الغلام علي فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل ما. فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: أرجع عن دينك. فأبى فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ودفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت به السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك.
به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدعه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه وأعموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أم اصبري فإنك على الحق. Syuaib radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja dari kalangan bangsa sebelummu, umat Nabi terdahulu. Sang raja mempunyai tukang sihir. Ketika usia si tukang sihir semakin tua, ia berkata kepada raja, aku telah lanjut usia, karena itu kirimkan seorang pemuda yang akan kuajari ilmu sihir. Maka raja itu mengirim seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Di tengah perjalanan menuju rumah si tukang sihir, pemuda itu bertemu seorang pendeta. Sang pemuda singgah di tempatnya dan mendengarkan ucapannya. Ketika pemuda itu sampai di tempat si tukang sihir, ia dipukul karena terlambat. Sang pemuda mengadukan hal ini kepada pendeta. Pendeta berkata, jika kamu tiba di rumah tukang sihir, katakanlah bahwa kamu terlambat karena urusan keluarga, dan jika tiba di rumahmu, katakanlah bahwa kamu terlambat karena ada urusan di rumah tukang sihir. Suatu hari dalam perjalanannya menuju rumah tukang sihir, sang pemuda melihat seekor harimau yang sangat besar berdiri di tengah jalan, sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Pemuda itu berkata dalam hati, akan kubuktikan mana yang lebih baik, si tukang sihir atau si pendeta. Lalu ia mengambil satu batu dan berkata, ya Allah, jika ajaran si pendeta lebih engkau sukai daripada ajaran si tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang ini bisa lewat. Sang pemuda menimpuk binatang itu dengan batu dan binatang pun mati. Sang pemuda menceritakan hal tersebut kepada pendeta. Pendeta berkata, anakku, sekarang kamu lebih baik daripada aku. Kehebatanmu sudah mencapai tingkat yang tinggi sebagaimana yang aku saksikan. Kamu akan menerima cobaan berat. Jika kamu mengalaminya, jangan sampai kamu menunjukkan keberadaanku. Sang pemuda juga bisa menyembuhkan kusta, kebutaan, dan berbagai macam penyakit. Seorang pengawal raja yang mengalami kebutaan mendengar berita itu, lalu ia mendatangi pemuda itu dengan membawa banyak hadiah. Dia berkata, wahai anak muda, semua ini akan menjadi milikmu jika kamu bisa menyembuhkanku. Pemuda itu menjawab, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanmu. Jika kamu beriman kepada Allah, maka Allah yang Maha Tinggi, aku akan berdoa kepadanya, dialah yang akan menyembuhkanmu. Lalu ia beriman dan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Setelah itu ia datang menemui raja. Raja berkata, siapa yang menyembuhkan matamu? Ia menjawab, Tuhanku. Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Pengawal itu pun ditangkap dan disiksa sampai ia menunjukkan keberadaan sang pemuda. Pemuda itu pun diperintahkan menghadap raja. Raja berkata ke anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Kamu juga mampu melakukan berbagai hal. Pemuda menjawab, aku tidak mampu menyembuhkan. Siapapun yang menyembuhkan adalah Allah yang Maha Tinggi. Lalu pemuda itu ditangkap dan disiksa sampai menunjukkan keberadaan si pendeta. Pendeta itu pun ditangkap. Raja berkata, tinggalkan agamamu. Pendeta itu tidak mau. Raja menyuruh pengawal itu untuk mengambil sebuah gergaji, lalu diambil sebuah gergaji dan tubuh pendeta itu digergaji dari arah kepala hingga terbelah menjadi dua bagian. Pengawal raja yang sudah beriman didatangkan. Raja berkata padanya, tinggalkan agamamu. Pengawal itu menolak, maka tubuhnya pun digergaji dari arah kepala hingga terbelah menjadi dua bagian.
Lalu pemuda itu didatangkan. Raja berkata kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Anak itu menolak. Maka raja menyerahkan kepada para pengawal. Raja berkata, bawalah pemuda ini ke puncak gunung. Jika ia mau meninggalkan agamanya, lepaskanlah dia. Tapi jika dia tidak mau, lemparkanlah dia dari puncak gunung. Sesampai di puncak gunung, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Lalu gunung itu pun bergerak dan para pengawal pun berjatuhan dari puncak gunung. Kemudian pemuda itu kembali menghadap raja. Raja berkata kepadanya, "Apa yang telah dilakukan para pengawalku? Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari keburukan mereka." Lalu pemuda itu diserahkan kepada para pengawal yang lain. Raja memerintahkan, "Naikkan pemuda ini ke perahu dan bawalah ke tengah laut. Jika ia mau meninggalkan agamanya, lepaskanlah dia, dan jika dia tidak mau melepaskan agamanya, lemparkanlah ke laut." Sesampainya di tengah laut, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki." Maka perahu itu pun terguling dan para pengawal raja tenggelam. Pemuda itu kembali menghadap raja. Raja berkata, "Apa yang dilakukan para pengawalku? Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari keburukan mereka." Lalu anak muda itu berkata kepada raja, "Engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau melakukan perintahku." "Apa itu?" "Kumpulkan rakyat di tanah lapang, lalu ikatlah aku di sebuah pohon. Ambillah satu anak panah dari kantong panahku dan letakkanlah di busur. Ucapkanlah dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Setelah itu bidikkanlah anak panah itu ke arahku. Jika itu engkau lakukan, engkau akan dapat membunuhku." Raja mengumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang dan mengikat anak muda itu di sebuah pohon. Kemudian raja itu mengambil anak panah dari kantong panah pemuda itu. Diletakkannya anak panah itu di busur panah, dan ia mengucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan anak muda ini. Setelah itu anak panah dilepaskan dan tak tepat mengenai pelipis pemuda itu meletakkan tangannya di pelipis lalu meninggal dunia. Rakyat yang hadir di tempat itu berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini." Seseorang datang menemui raja dan berkata, "Apakah engkau telah melihat apa yang pernah kau takutkan? Sungguh yang kau takutkan benar-benar terjadi. Mereka telah beriman kepada Tuhan pemuda itu." Raja memerintahkan untuk membuat parit api, lalu berkata, "Barang siapa yang tidak meninggalkan agamanya, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit." Perintah itu pun dilaksanakan. Ketika tiba di Gilang seorang wanita yang menggendong anaknya, wanita itu ragu. Tiba-tiba anak yang ada di dalam gendongannya berkata, "Bersabarlah wahai ibu, kan engkau berada di jalan yang benar." Hadis riwayat Muslim. Haddatsana Adam haddatsana Syu'bah haddatsana Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu an qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqalat taqillaha wasbiri qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala inna sabru 'inda sadmatil ula. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Maka beliau berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu berkata, "Kamu tidak mengerti keadaan saya karena kamu tidak mengalami musibah seperti yang aku alami." Wanita itu tidak mengetahui jika yang menasihatinya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu diberitahu, sesungguhnya orang tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Semua wanita tersebut mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW, namun dia tidak menemukannya. Setelah bertemu, dia berkata, "Maaf, tadi aku tidak mengetahui Anda." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya sabar itu ada pada kesempatan pertama saat datang musibah." Hadatsana Qutaibah hadatsana Ya'qub ibn Abdurrahman an Umar an Sa'id al-Muqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma hatasabahu illa al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada balasannya sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian dia rela dan bersabar kecuali surga."
An Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, sesungguhnya wabah at-ta'un, penyakit menular dan mematikan itu adalah ujian yang Allah kirimkan kepada siapapun saja yang dikehendakinya, dan Allah juga menjadikannya sebagai rahmat, bentuk kasih sayang bagi orang-orang beriman. Tidaklah seorang hamba yang ketika di negerinya itu terjadi taun lalu tetap tinggal di sana dengan sabar, doa dan ikhtiar dan mengharap pahala di sisi Allah, dan pada saat yang sama ia sadar bahwa takkan ada yang bisa menimpanya selain telah digariskan oleh Allah, maka tidak ada balasan lain kecuali baginya pahala seperti pahala syahid. Hadis riwayat Bukhari. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمر ومولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, kemudian ia mampu bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Maksudnya habibataihi adalah kedua matanya. Hadatsana Ubaidullah bin Umar al-Qawariri hadatsana Yahya bin Sa'id wa Bishr bin Mufaddal qala hadatsana Imran Abu Bakar hadatsana Atha' bin Abi Rabah قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر قالت فإني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف دعاها لها. Dari Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang termasuk penghuni surga? Aku menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, ada seorang wanita hitam datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, sesungguhnya aku terkena derita atau penderita epilepsi dan sering tersingkap auratku. Maka berdoalah kepada Allah untukku. Beliau bersabda, jika engkau berkenan, engkau bersabar, maka bagimu surga, dan jika engkau berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Ia berkata, tidak perlu, bahkan aku akan bersabar, namun berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap atau menyingkap diriku. Maka beliau mendoakan untuknya. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدمه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Dari Abdullah mengatakan, seakan-akan aku melihat Nabi Muhammad SAW mengisahkan seorang Nabi yang dihajar atau dipukul oleh kaumnya sambil ia menyeka darah dari wajahnya dan memanjatkan doa, ya Rabbi, ampunilah kaumku sebab mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa keletihan, penyakit, keresahan, kesedihan, gangguan dan kegundahan, bahkan duri yang melukainya sekalipun, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya.
حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي من الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت إن لك أجرين قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجر ورقها حدثناه يعلى حدثنا الأعمش مثله. Dari Abdullah ia berkata, aku masuk ke tempat Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau sedang demam. Lalu aku menyentuhnya dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau terserang demam berat. Beliau menjawab, benar, sesungguhnya aku sakit seperti sakit dua orang kalian. Aku berkata, namun engkau mendapatkan dua pahala. Beliau menjawab, benar, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang muslim di dunia ini yang ditimpa suatu penyakit seperti sakit dan lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya seperti pohon yang menggugurkan dedaunan. Telah menceritakannya kepada kami, Ya'la telah menceritakan kepada kami Al-Amashi seperti itu. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبي الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. Sa'id bin Yasar Abu Al-Hubbab berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan maka dia akan mengujinya. Hadatsana Adam hadatsana Syu'bah hadatsana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini kama kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadatsana Musaddad hadatsana Yahya an Ismail hadatsana Qais bin Khabbab bin al-Arati qala syakuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuja'u bil mihshar fayud'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi fama yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yatimanna hadzal amru hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamihi walakinakum tastajilun. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail, telah menceritakan kepada kami Qais dari Khabbab bin al-Arad mengatakan kami pernah mengeluhkan penderitaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau beralaskan kain panjangnya di naungan Ka'bah. Maka kami mengadu, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Maka beliau bersabda, sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus kemudian digalikan lubang baginya dan ia ditimbun di sana, lantas didatangkan gergaji dan diletakkan di kepalanya sehingga kepalanya terbelah menjadi dua, dan
Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan tulang dan dagingnya. Semua siksaan itu tidak memalingkannya dari agamanya. Demi Allah, perkara ini akan sempurna sehingga seorang pengendara bisa berjalan dari Syar'an hingga Hadramut dan ia tidak khawatir selain kepada Allah dan serigala yang akan menerkam kambingnya. Namun kalian ini orang yang suka tergesa-gesa. حدثنا زهير بن حرب عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأتى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فآتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعد حديثا. Dari Abu Wa'il dari Abdullah, ia berkata, pada perang Hunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berpihak kepada sebagian orang dalam pembagiannya. Beliau memberikan Al-Aqra' bin Habis sebanyak 100 ekor unta dan memberikan Uyainah juga sebanyak itu. Lalu beliau membagikan kepada para pembahasa Arab dan melebihkan bagian mereka. Maka berkatalah seorang laki-laki, demi Allah ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak mengharapkan wajah Allah. Maka aku pun berkata, demi Allah aku benar-benar akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku segera mendatangi beliau dan mengabarkan apa yang telah dikatakan orang itu. Maka berubahlah raut wajah beliau sehingga seperti cat merah. Setelah itu beliau bersabda, kalau begitu lantas siapa lagi yang akan berlaku adil jika Allah dan Rasulnya saja dikatakan tidak berlaku adil? Kemudian beliau bersabda lagi, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh ia telah disakiti lebih dari ini. Lalu ia bersabar. Aku berkata, tidak ada dosa jika setelahnya aku tidak lagi memberikan sesuatu yang membuatnya marah. Hadatsana Qutaibah hadatsana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Sa'd bin Sinan an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya wa idza arada Allah bi'abdihi asy-syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia, dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya hingga dia terima kelak di hari kiamat. An Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idhamul jazaa ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu barang siapa ridha menerima cobaan tersebut maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka maka baginya kemurkaan. Hadatsana Matar bin al-Fadl hadatsana Yazid bin Harun akhbarana Abdullah bin Aun an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talha yastaki fa kharaja Abu Talha faqubida as-sabiyyu falamma raja Abu Talha qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim huwa askanu ma kana faqarrabat ilayhi al-'asha fat'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat waru sabiya falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala
Arastumul laylah? Qala na'am. Qala Allahumma barik lahuma. Fawaladat ghulaman. Qala li Abu Talha ihfadhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arsalat ma'ahu bitamaratin fakhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ama'ahu syai'un? Qala na'am, tamaratun. Fa'akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadha min fihi wa ja'alaha fi sabi wa hannakahu bihi wa sammahu Abdullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, anak Abu Talha sedang sakit ketika Abu Talha keluar, anaknya meninggal. Dan ketika Abu Talha kembali, ia bertanya, bagaimana keadaan anakku? Ummu Salamah menjawab, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ummu Sulaim kemudian menyuguhkan makanan malam, maka Abu Talha pun makan malam kemudian bersetubuh dengannya. Setelah selesai dari jima, Ummu Sulaim berkata, anakmu telah dikuburkan. Maka di waktu pagi Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW mengabarkan kejadian tersebut. Beliau bertanya, kalian tadi malam menjadi pengantin? Abu Talha menjawab, iya. Beliau pun berdoa, ya Allah, berkahilah keduanya. Ummu Sulaim kemudian melahirkan seorang anak. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, jagalah ia hingga engkau bawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Anas kemudian membawa bayi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan Ummu Sulaim membekalinya dengan beberapa kurma. Nabi Muhammad SAW kemudian meraih bayi Abu Talha. Beliau lalu bertanya, apakah ia Anas membawa sesuatu? Para sahabat menjawab, iya, beberapa butir kurma. Nabi Muhammad SAW kemudian mengambil kurma dan mengunyahnya. Kemudian beliau ambil kunyahan dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut sang bayi. Baru setelah itu memberinya nama Abdullah. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Abdul A'la bin Ammad qala kilahuma qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abdul A'la bin Muhammad, keduanya berkata, keduanya telah aku bacakan di hadapan Malik dari Ibn Shihab dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling kuat bukanlah orang yang dapat dikalahkan oleh orang lain, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yasatabbani ahaduhuma qad hamara wajhahu wa antafakhat awdajuhu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu katanya, saya duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada dua orang yang saling bermaki-makian antara seseorang dengan kawannya. Salah seorang dari kawannya itu telah merah padam mukanya dan membesarkan urat lehernya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya tentulah hilang apa yang ditemuinya atau kemarahannya, yaitu andai kata ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu. Orang-orang lalu berkata padanya, orang yang merah padam mukanya tadi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang kejam, yang direjam. Muttafaqun. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang menahan marahnya padahal ia kuasa untuk meneruskannya, melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengundangnya di hadapan kepala, yakni disaksikan sekalian makhluk pada hari kiamat, sehingga disuruhnya orang itu memilih bidadari-bidadari yang membelalak matanya dengan sesuka hatinya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Orang itu mendatanginya berkali-kali, tetap beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, jangan marah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi ghati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya bencana bala itu mengenai orang mukmin, lelaki atau perempuan, baik dalam dirinya sendiri, anaknya ataupun hartanya, sehingga ia menemui Allah Ta'ala dan di atasnya tidak ada lagi sesuatu kesalahan pun. Diriwayat oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis sahih hasan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزه عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Anas radhiyallahu anhu katanya Uyainah bin Hisn datang ke Madinah kemudian turun sebagai tamu pada anak saudaranya sepupunya yaitu Al-Hur bin Qais. Al-Hur adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang didekatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, yakni dianggap sebagai orang yang dekat dan sering diajak bermusyawarah karena para ahli baca Al-Quran yang pandai maknanya. Adalah menjadi sahabat yang menetap di majlis Umar radhiyallahu an serta orang-orang yang diajak bermusyawarah olehnya, baik orang-orang tua maupun yang masih muda usianya. Uyainah berkata kepada sepupunya, hai anak saudaraku, engkau mempunyai wajah atau banyak diperhatikan di sisi Amirul Mukminin. Cobalah meminta izin kepadanya supaya aku dapat menemuinya. Saudaranya itu meminta izin untuk Uyainah, lalu Umar pun mengizinkannya. Setelah Uyainah masuk, lalu ia berkata, hati-hatilah hai putra Al-Khattab, yaitu Umar, demi Allah Tuhan tidak memberikan banyak pemberian atau kelapangan hidup pada kita, dan tidak pula Tuhan memerintah di kalangan kita dengan keadilan. Umar radhiyallahu anhu marah sehingga hampir-hampir saja akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Al-Hur kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang artinya, berilah maaf dan perintahlah kebaikan dan berpalinglah jangan menghiraukan pada orang-orang yang bodoh. Dan ini yakni Uyainah adalah termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak pernah melaluinya, melanggarnya di waktu Al-Hur membacakan itu. Umar adalah orang yang banyak berhentinya, amat mematuhi di sisi kitab Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari.
Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Wal atharatu al-infiradu bi syai'in amman lahu fihi haqq. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saja akan terjadi sesudahku nanti cara mementingkan diri sendiri sedangkan orang lain lebih berhak untuk memperolehnya, dan juga beberapa perkara yang engkau semua akan mengingkarinya. Orang-orang semua berkata, ya Rasulullah, maka apakah yang akan Tuhan perintahkan pada kita kaum muslimin? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya engkau semua menunaikan hak yang menjadi kewajibanmu untuk dilaksanakan, dan mohonlah kepada Allah akan hak yang memang menjadi milikmu semua. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama asta'malta fulanan wa fulanan? Faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Muttafaqun alaih. Dari Abu Yahya yaitu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata, ya Rasulullah, mengapakah Tuhan tidak menggunakan saya sebagai pegawai sebagaimana Tuhan juga menggunakan si fulan dan fulan itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, sesungguhnya engkau semua akan menemui sesudahku nanti suatu cara atau mementingkan diri sendiri sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya. Maka dari itu bersabarlah sehingga engkau semua menemui aku di telaga pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannu liqa' al-adu was'alu Allah al-'afiyah wa idza laqaytumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali suyuf. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzil kitab wa mujril sahab wa hazimal ahzab ihzimuhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaihi wa billahi taufiq. Dari Abu Ibrahim yaitu Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di waktu beliau itu bertemu dengan musuh, beliau menantikan sehingga matahari condong hendak terbenam. Beliau lalu berdiri di muka orang banyak kemudian bersabda, hai sekalian manusia, janganlah engkau semua mengharap-harapkan bertemu musuh, dan mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Tetapi jikalau engkau semua menemui musuh itu, maka bersabarlah. Ketahuilah olehmu semua bahwasanya surga itu ada di bawah naungan pedang. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang menghancurkan leburkan gabungan pasukan musuh, hancur leburkanlah mereka itu dan berikanlah kita semua kemenangan atas mereka. Muttafaqun alaih.